Pokoknya suka-suka kalian aja lah ngomong. Bapak moyang kalian dah apa-apa yang kalian omongkan. Pergantian ilahi lah, kebagaimanaan ilahi lah, keberadaan ilahi lah, kawin rohani lah, sunat ilahi lah, entah apa-apa aja. Hai Mak Jam. Makanya aku bilang, kalau kalian nggak mapan, jangan kalian yang jelaskan. Di sini tertulis, tadi kau paksakan aku mengiyakan pendapatmu tentang tertulis, udah aku jelaskan. Allah ampuni dosa kami dulu. Nah kalian baru dilimpahkan dosa kepada kalian. Kalian karena memang berdosa, kalian umat berdosa. Tanpa kami kalian masuk neraka. Tanpa kalian kami tetap masuk surga. Gitu. Kami cuma berganti tempat kepada kalian. Kalian yang tadinya tuh kafir, murtad. Ya. Begitu. Dan itu ternyata sama dengan kitab Amsal. Kalian ngamuk-ngamuk sama aku ngapain? Ada gunanya kalian ngamuk? Gak ada. Makanya jelasin. Apa yang kau jelaskan barusan itu? Yang kau jelaskan barusan itu adalah pergantian ilahi. Di mana itu dijelaskan? Gak ada bahasanya. Di mana kamus rohani Indonesia Kristen? Di Yesaya 53 ayat 5 itu kan? Yesaya 53 itu kan tentang kenapa? nubuatan apa? Yesaya 53 mana? Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia Yesaya tertikam 53 ayat 5. Yesaya 53 Ayat 5. ayat 5. Yesaya 53 ayat ke-5. Kita baca. Tetapi dia tertikam oleh Diam karena dulu, pemberontakan. giliran kalian mau mengambil nubuatan nggak pakai perikop bacanya. Giliran aku kutip ayat kalian suruh pakai perikop. Ini perikopnya Siapa kan? kak? Apa perikopnya ini? Mana perikopnya kalau ini nubuatan? Mana? Ini kan ada tertulis inilah nubuatan. Kan ada tertulis gitu. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan. Berarti Yesus nggak tampan. Ya nggak tahu. Saya nggak tahu muka. Inilah ku bilang kalian, giliran kalian mencomot kitab Yahudi menceret. Ini nubuatan Giliran tentang kalian siapa ini? kami mengutip ayat kalian tuduh kami pakai perikop sesuai konteks. Di sini konteksnya dikatakan apa ini? nubuatannya. Ya kan kau yang bilang kalau ini katanya nubuatan. Aku merujuk ke nggak ada. Aku tengok nubuatan di sini. Iya nubuatan karena ini dikutip perjanjian baru. Ya, mana perikopnya kalau ini adalah nubuatan mana? Kalau kan ada tertulis inilah nubuatan. Nggak ada tertulis inilah gitu. aku bilang lucu. Tapi nih, Giliran tapi kan ada dikutip tertulis juga. perikop kalian bilang inilah perikop. Giliran loh nggak kan nggak tertulis semuanya ada perikop itu. Judul perikop ya nggak Nah semua ya ada udah judul makanya perikop. kalian kalau ngomong jangan sosok perikop. Loh, ini kan maksudnya saya bilang ayatnya. Udah, Ayatnya dikutip. ini kan menurut kamu kan nubuatan buat Yesus. Berarti Ya, nubuatan itu harus terpenuhi nggak sama Yesus? Iya dong. Karena Harus. dikutip, Oke. dikutip Ya perjanjian udah. baru. Oke, terpenuhi ya, baik. Sebagai Ikuti taruh, perjanjian baru. dia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan tidak semarak, dia tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupanya pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina. Berarti Yesus ini menderita seumur hidup. Loh. Memang tertulis seumur hidup ini. Ia dihina dan dihindari orang, seorang pun penuh kesengsaraan dan yang biasa Seorang menderita. Tuh, yang Seorang biasa. pun Iya, nggak ada seorang pun yang penuh kesengsaraan. Ini kok kita Seorang sendiri yang penuh. diingkari. Ya seorang yang penuh dengan penderitaan nih. Seorang yang penuh kesengsaraan. Kan penuh Ya. kesengsaraannya. Iya kan Kalau disalib penuh kesengsaraan berarti seumur hidup. Nggak ada Dan yang tertulis biasa seumur hidup itu. Jadi penuhnya kapan? Kan waktu disalib ini waktunya. bilangnya. Penuh nggak waktu itu? Mana ada penuh? Waktu itu kan pikul salib gantian sama Simon. Gimana kau ini, Dek? Itu kan dibantu penuh kesengsaraan. Ya udah berarti nggak penuh kesengsaraan, dibantu. Kok Apa pula nggak lah kau penuh ini? sih? Nih, coba disalib itu sengsara atau enggak? Ya memang sengsara. Ya udahlah kan itu penuh kesengsaraan. Disalib kan penuh Lah waktu dia kesengsaraan. pikul salib sendiri atau dibantui? Awalnya sendiri terus dibantu. Nah ini ku Dan bilang dia- nggak penuh berarti dia menggenapi nubuatan. Ya Coba lah Umi ada nggak misalnya. nubuatan? Nah ingat, loh, saya tidak bilang penyalipan itu bukan perbuatan keji. Justru di sini seorang yang penuh kesengsaraan dan yang Ya biasa memang penuh menderita kesengsaraan. kesakitan, Disalib ia penuh sangat dihina. kesengsaraan. Bentar dulu, jangan potong-potong ayat. Kalau kau betul-betul jujur dengan agamamu, harusnya kau terima ini nubuatan full buat Yesus.
Iya, Sehingga memang. orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang dia tanggung, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Berarti ganjaran kepada Yesus keselamatan bagi kalian. Akan ganjaran. Iya, penderitaan kepada Yesus kalian yang menikmatinya. Ya ke penebusan dosa itunya anak domba Iya, Allah. makanya ganjaran dosa kau dilimpahkan kepada Yesus. Ya, yang sempurna. Nah, dengar teman-teman ya. Jadi makanya orang Kristen itu kalau mereka berbuat dosa itu mereka tidak menanggung akibat dosanya, karena yang nanggungnya Tuhannya. Loh, Itu kalian keadilan kita di kalian kan Apa? kita penebusnya. Lebih Oh, parah, tidak, lebih salah parah salah kalian. kau. Kan itu nanti, bukan, kau salah. Makanya aku bilang, kami itu Loh, menanggung itu apa yang kami buat. Penebusmu Ya, makanya. dari siksaan api neraka. Jadi orang muslim Iya itu, dan iya itu kalau kami sudah diampuni Allah. Kenapa kami diampuni sama Allah? Karena kami bertobat dan mendapatkan kafarat. Kau jangan mempindah kalau agama Islam. kalau diampuni ngapain ada penebusan? Loh, penebusan itu bukan karena diampuni, karena memang Loh. kau layak tempat ada di situ nih. Ini kan ada hadisnya nih. Nah, barang siapa yang melanggar dari hal tersebut, lalu Allah menghukumnya di dunia, maka itu kafarat baginya. Dan barang siapa yang melanggar dari hal-hal tersebut, kemudian Allah menutupinya, maka urusannya kembali kepada Allah. Nah, menghukum orang yang jahat, menyelamatkan orang benar itu adil. Tapi di agama kau, orang benar justru dihukum untuk menyelamatkan orang jahat. Makanya aku bilang agama Kristen ini agama berpihak kepada kejahatan. Karena yang diselamatkan orang-orang jahat nih. Kalau di kami kan yang selamat orang-orang benar, orang fasik yang masuk neraka. Tetapi dia tertikam. Nah, lihat dengan teman-temannya. Kita terima saja teman-teman ya. Memang begini cara berpikirnya Kristen. Ya kita mau apa? Bagi mereka itu adil itu ketika Tuhan melimpahkan kejahatan kepada orang yang nggak jahat. Kalau kita kan Loh. terbalik. Melimpahkan kejahatan bagi Allah orang kafir itu jahat. Nah, kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, ini aku tanya samamu. Tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tuhan yang mana Ya. yang menimpakan kejahatan kepada Yesus? Allah Bapa kepada Tuhan Yesus. Berarti Allah Bapa tidak mengasihi Yesus. Bukan mengasihi, kan ada Yohanes 3 ayat 16. Itu kan mengasihi. Iya, Yohanes itu cuma 3 ayat klaim 16 doang, kan? tapi malah menimpakan Kok kejahatan klaim? orang lain kepada Yesus. Mengasihi nggak itu kalau menghukum anaknya atas kesalahan orang lain? Ini kan tertulis Yohanes 3 ayat 16. Iya, saya tanya ini. Berarti kau akui kalau memang Bapak itu cuma omong-omong, ternyata anaknya dibunuh untuk menyelamatkan kalian. Ya kan ini Yohanes 3 Dan ayat Tuhan 17. Bapa menimpahkan kepada Tuhan Anak kejahatan orang-orang Kristen. Supaya orang Kristen masuk surga dengan kejahatan mereka. Ditebus. Oh. Ditebus ya. Jadi yang menebus itu adalah anak Bapa. Sehingga orang Ya. Kristen ini tidak lagi perlu bertanggung jawab terhadap dosa mereka. Tuh nggak perlu tanggung jawab. Mana ada tuh ayatnya? Silakan Loh, memang buat apa? Loh, memang kalau orang Kristen berzina, saya tanya, kau dihukum nggak kalau berzina? dihukum. Maksudnya di dunia ini. Mana dalilnya Yesus menghukum kau di dunia atas perbuatan dosa kau? Tuhan Yesus menghukum. Lah kalau gitu kau dihukum juga ngapain kau? Ngapain sih Yesus ini menebus-nebus dosa? Ternyata kau dihukum Yo, kalian juga ya? ngapain kalian itu kalau kalian ada penebusnya? Loh, Silakan aja kami buat dosa. bukan Kan ada masuk surga penebusnya karena kalian. Yahudi. Enggak lah, tidak boleh kami berbuat dosa. Karena kalau kami berdosa ada kafarat dari Loh, Allah. ini kan sudah penebus. dikatakan. Iya. Inilah penebusmu. Kau masuk surga itu, neraka itu bukan karena kau menebus aku, tapi karena kau memang kafir. Kan aku bilang karena Loh. kau kafir. Ini loh. Kan Kok aku bilang di menyang- sini nih. Kok menyangkal? Loh, aku nggak menyangkal. Ini 4969. Saya iya, kan bawa aku tadi kan sudah baca. 4969. Saya sudah baca. Saya tidak mau mengulangi loh, Bro. Iya, saya Ini loh, tahu. Bro. Itu hadis apa Nah, itu? Ini nih, hadis Sahih sahih. berapa? Iya, Allah kan ampuni Sahih itu. berapa? Ini hadis sahih Bukhari nomor 17. Bukhari 17. Iya, gimana ini Kristen-Kristen ini? Beda 17. kali kelas agama kita. Di agama kami, ketika kami berdosa, kami menanggung dosa kami sendiri. Kok menanggung Itu. itu ada tebusan kok. Itu artinya enggak Loh, menanggung. kami tanggung Itu dosa kan- kami kok, buktinya kami dapat kafarat. Itu kan Inilah itu kan penebusmu. itu kan sudah di ini nanti di akhirat, Dek. Di dunia ini kami tanggung dosa kami sendiri, Dek. Tuhan kau kan menanggung dosa kau di dunia ini. Di dunia Kalau di dan yaumil akhirat. hisab nanti, kalau nanti di yaumil hisab, kau kan memang kafir, memang matinya kau masuk neraka. Tanpa ada aku kau tetap masuk neraka. Gimana ini berbolak-balik. Tapi tanpa kita, gimana kalian ditebus pada hari kiamat?
tanpa Yahudi dan Kristen, gimana kalian ditebus? Cherry, ada ukti perempuan bernama Cherry lagi nonton saya. Cherry, Apa itu? saya bukan pembantu dan budakmu. Kamu chat saya seperti ini, nggak ada urusannya dengan saya. Kalau kamu lebih jago menjelaskan agama Islam kepada si Elora, kau yang naik ke sini, Cherry. Jangan gara-gara kau kemarin berdebat dengan saya, perkara fitnah kepada Kak Sarah dituduh hamil di luar nikah. Aku menyerang kau gara-gara kau menyalahkan Kak Sarah. Kau mencet aku begini. Saya bukan orang yang bisa kau atur, Cherry. Cherry ya. Cherry yang suka kasih gift-gift sama Bang Zuma ya. Jangan mentang-mentang kau sering ngasih-ngasih gift apologet Islam, aku bisa berpihak kepada kau, Dek. Saya di sini diskusi tidak mewakili kau. Saya berdiskusi mewakili diri saya. Hak saya bicara apa saja, kecuali saya melanggar aturan Allah. Ya. Jadi tolong Cherry, jangan kau merasa lebih jago daripada saya. Ini Cherry ya. Ini ada akun perempuan bernama Cherry. Kemarin tersinggung dengan saya gara-gara saya bilang kau perempuan gak ada perasaan. Kak Sarah difitnah hamil di luar nikah, lalu kau salahkan Kak Sarah karena circle-nya salah. Lalu kau berdebat dengan saya di chat, lalu ngapain kau bilang begini? Saya emosi kepada orang Kristen normal, saya manusia. Sedangkan Tuhannya Kristen aja emosi kepada umatnya, kenapa salah saya emosi? Dan kau mencet saya begini, urusannya apa ini? Maksudnya apa, Cherry? Jangan, Cherry ya. Saya bukan orang yang bisa kau setir, Cherry ya. Karena saya itu mendengarkan nasihat ustadz saya. Kau bukan ustazah saya, Cherry. Jangan kau ganggu saya lagi diskusi. Ya, Cherry. Kepada Cherry, akun Cherry, teman-teman ya. Akun umat Islam. Yang kemarin ketika bersama saya itu berdebat gara-gara dia typing di grupnya Ustadz Wafi ketika Kak Sarah difitnah hamil di luar nikah. Saya membela kehormatan Kak Sarah. Lalu perempuan ini dengan soknya mencet bahwa ya dia sendiri yang difitnah. Kembali ke topik. Ya nggak suka aku kayak gitu di chat-chat begini. Nggak, aku nggak suka sama perempuan ini ngechat aku begini. Kalau kau mau naik ke atas sini, kau yang jelaskan kepada Elora. Ambil posisiku, bro, ya, sister ya. Oke. Saya sudah menjelaskan kepada kau berkali-kali. Saya tidak mau mengulanginya. Kalau kau masih menganggap begitu tidak apa-apa. Nah, sekarang saya tanya. Kalau ada bapak yang bentar dulu, jangan pakai berarti. Kau kan yang meminta begitu. Kau kan yang mengatakan saya sudah mengulangi berkali-kali. Tidak ada di dalam Islam itu Tuhan kami zolim. Zolim itu artinya apa? Orang yang tidak berdosa mendapatkan kesalahan orang yang berdosa. Tidak. Itu di Kristen. Yesus tidak berdosa, menanggung dosa orang berdosa. Di dalam Islam, Yahudi dan Kristen itu orang-orang berdosa. Sama seperti Amsal 21 nomor 18. Orang fasik tetap masuk neraka. Ada tidak adanya aku, kau tetap masuk neraka. Nah, sekarang kutanya sama kau jujur. Dalam agama Kristen, Tuhan kau membunuh anak kecil demi menyelamatkan bapaknya, itu adil nggak menurutmu? Kita masih tetap dalam konteks dosa dan tidak berdosa nih. Silakan. Tidak adil karena anak kecil itu tidak mampu membayar dosa, menebus. Oke, kalau gitu kenapa Tuhan kau membunuh anak Daud yang kecil ditulahi selama seminggu karena dosa bapaknya yang berzina? Oh, iya kan? Mana itu ayat? Nah nih. Iya memang sih. Tapi di mana tertulis itu karena apa tuh? Karena dosa Iya. Daud kamu bunuh. Ya ini saya tunjukkan. Anak Daud ditulahi selama seminggu. Ya. Itu Ya, kan tunjukkan apa tuh? Efeknya. Kan dosa memang tetap ada efek. Siapa bilang dosa tidak ada efek? Iya, saya tanya. Dosa pasti ada efek. Iya, ini Efeknya tuh kan Tuhanmu pasti hancur. Ini Tuhanmu yang mentulahi kok. Tuhanmu yang Iya, mentulahi. betul. Ya udah. Karena efek dosa Daud. Efeknya. Berarti gara-gara si dosa Daud si anaknya yang ditulahi. Adil nggak itu? Ya itu kan efeknya. Kalau kan kayak Adam dan Hawa. Efek nih nggak ngerti nih bahasannya, efek-efek nih apa maksudnya nih? Coba. Setahu aku Tuhan kau yang menulahi, bukan efek. Efek itu adalah kausalitas. Kau tahu kausalitas nggak, Dek? Kausalitas itu aku yang berbuat, aku yang Efek bertanggung dong. jawab. Akibat. Misalnya gini, misalnya akibat, Iya. kausalitas kan, sebab akibat. Kalau di sini itu bukan akibat itu, tapi memang Tuhan kau menulahi. Nih, ditulahi selama seminggu. Tuhan kau yang menulahi anak itu selama seminggu. Itulah efek akibat dosa. Seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa kan Nah, melanggar adil Tuhan. nggak Tuhan? Efeknya apa? Adil nggak Tuhanmu? Loh, Daud yang berzina, anaknya ditulahi seminggu, adil nggak? coba ayatnya tunggu. Saya mau lihat dulu. Ya, nih ya, oke. Ini tentang. Saya paling nggak suka saya paling benci perempuan laki-laki muslim munafik, teman-teman. Saya sangat keras dengan mereka. Ditulahi seminggu. Jangan kau ya mentang-mentang kau bersama dengan ustadz-ustadz lalu kau membela orang yang memfitnah. Aku akan diam. Justru aku akan membela kehormatan orang yang difitnah. Tahan dulu ya, Dek ya. Ditulahi Tuhan. Tapi kan tetap
Yahudi dan Kristen itu penebus dosa kalian, penebus dari saksi dari neraka, penebus Muslim dari Aku udah neraka. menjawab, kami dapat kafarat. Udah aku jawab, kok nggak mau? Ya Kafarat? udah, Kok ya udah kafarat terserah sih? kau. Loh, kan udah aku tunjukkan hadisnya. Loh, saya Gimana juga ini? tunjukin hadis. Kita tuh penebus. Kan kami diampuni oleh Allah. Kok diampuni? Di sini ada Kan tertulis ada tadi 4969. kan hadis yang tadi kan udah Iya, kutunjukkan tadi. iya, Yang tadi kan maksudnya udah di kutunjukkan. Bukhari. Hadisnya kan ada dua. Yang Sahih Muslim Iya. satu lagi kan udah kutunjukkan Allah mengampuni dosa kami. Kenapa harus berulang? Saya ndak mau berulang begini loh, bro. Kita tuh maju diskusinya. Kita sudah tinggalkan ini. Kalau kau masih tidak terima jawaban saya, kan saya tidak harus paksa kau percaya Nggak kepada terima saya karena toh. di Ya nggak sudah, terima silakan. karena Ya menurut sudah, ya- Sahih Muslim Ya udah, kan Pak ya ini udah. penebusmu dari Ya udah, siksa nggak api apa-apa. neraka. Ya udah, nggak Berarti itu apa-apa. artinya harus ada penebusan dulu baru diampuni. Bagaimana? Menurutmu. Kalau Aku udah diampuni, kalau sudah diampuni ngapain ditebus dari siksa neraka? Ya Untuk karena apa? memang orang Nggak Yahudi guna. dan Kristen masuk neraka, kami masuk surga. Kenapa kok komplain? Tapi ngapain ditebus? Ngapain Ya karena ditebus memang kalau kita diampuni? bertukar tempat kita. Kok bertukar Kenapa tempat? rupanya? Mana ada Lah ya. ayatnya? Mana tukar tempat? Ini kenapa kan namanya orang ini? Gini loh bro, kalau anda sudah terdesak dengan Daud yang anaknya ditulahi Tuhan tadi, silakan ya, kasih. Saya kan Ya, ngomong iya. sebelum ini. ya kenapa kenapa ketika saya sedang berusaha membuktikan anda mengganggu saya kembali lagi kepada apa yang sudah saya jelaskan Ya, kalau- berulang. Kalau anda bilang Tuhan kami tidak adil ya silakan, itu kata anda. Tidak adil Tapi- karena ini kan penebus. Ya, Bagaimana- kenapa tidak adil? ngapain- Kenapa tidak adil? Karena ini orang Yahudi dan Kristen jadi penebus dari neraka. Kalau orang Kristen tidak diberikan dosa kami tetap masuk surga atau masuk neraka? Tetap tidak masuk neraka karena ini kan inilah Kenapa? penebusmu. Siapa bilang orang Kristen dan Yahudi masuk surga di Islam? Enggak, maksud saya bilang bukan masuk surga tapi Saya penebusnya. tanya, di dalam Islam Ya. itu orang Kristen dan orang Yahudi itu termasuk orang benar atau orang salah? Orang salah menurut orang Orang Muslim. salah harusnya masuk mana, Dek? Masuk neraka, maksudnya. Ya sudah. Saya enggak menolak Kalau itu. ada saya tetap masuk neraka atau tidak? Ada saya tetap masuk Ada neraka. orang Islam tetap masuk neraka atau tidak kamu? Dalam Menurut Islam. Islam tetap, menurut Islam. Ya udah, berarti Tuhan kami Tapi adil. kalau menurut Islam ada Yahudi dan Kristen, Islam tetap masuk surga, dak? Tetap. Tapi nggak kalau tetap masuk surga, untuk apa ada penebusan dari siksa api neraka? Itu hak prerogatif Allah untuk membuktikan bahwa kalian itu berhak menerima hukuman yang keji dan kejam karena kalian adalah orang yang Kok kafir. berhak? Ini kan bukan kita yang lakuin. Dosa Muslim kan bukan. Dari mana kau yang nggak? Dari mana kau bisa membuktikan kau tidak pernah melakukan dosa yang kami lakukan? Contoh. Iya, maksudnya pernah dosa. Contoh nih, Maksud saya kan nggak bilang- contoh nih. Ketika ku bilang Nabi Daud itu tidak berzina, kau tuduh Nabi Daud berzina karena kau Kristen. Ku bilang Nabi Ibrahim itu tidak berzina punya gundik, kau Kristen, kau percaya Nabi Ibrahim punya gundik. Artinya apa yang kami tidak benarkan, kau secara agama benarkan. Kau memfitnah Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Yakub. Kau bilang Nabi Yakub penipu. Maka dosa kau tuh keji. Kami meluruskan orang Islam. Kau malah membenarkan fitnah orang Yahudi terhadap para nabi. Lalu kenapa kau malah mengaku lebih baik daripada kami? Loh, saya Dari kan mana nggak kau bilang tahu kalau orang lebih Kristen baik. itu tidak pernah gini loh? Justru ketika kau jadi Kristen kau keji. Pertama, kau menuduh Tuhan itu menghukum orang benar demi menyelamatkan orang salah. Keji kau. Kau bina Justru Tuhan. harus orang Kedua, benar yang mau menyelamatkan. ya kalau Kan begitu cuma orang Amsal benar pasal yang bisa 118, menyelamatkan. ya kan cuman orang benar. Kan di mana ada pernyataan Tuhannya Bani Israel, orang benar menjadi tumbal dari dosa-dosa orang salah, itu di mana itu diajarkan? Coba ajarkan sama aku dosa waris itu dalilnya mana? Ini saya kan buka di mana orang yang tidak bersalah itu. Saya bertanya menebus. dalil dosa waris, bahwa doktrin Kristen ini kan pokoknya kalau orang yang misalkannya, setahu aku bukan orang tapi domba, setahu aku domba yang menjadi penebus bukan orang, setahu aku dalam kitabnya orang Yahudi. Kan yang orang jadi penebus itu kan agama Kristen, sama seperti Dewa Molok. Yang menjadi penebus dosa itu adalah memberikan benda kita berupa hewan ternak yaitu domba yang tidak bercacat, sempurna. Kenapa? Itu bukti kita tulus. Itu kan di imamat ada namanya lembu yang tidak bercacat. Tidak ada perintahnya bagi Tuhan Bani Israel menumbalkan manusia yang tidak bercacat. Coba kalau ada, coba aku tunjukkan dalilnya. Yang ada itu di Kristen, memang butuh tumbal. Tumbalnya orangnya adalah Tuhan. Nih, aku tunjukkan dulu ya. Ini Tunggu dulu, kau saya lari jawab. dari kau kenapa kabur dari Tuhan Saya kau yang jawab ya, saya menilai? 53. Tunggu, Bentar, saya bentar. Tuhan 53 kau 9.
Jangan kabur, ini sudah red herring. Iya Tuhan itu, saya kau jawab itu. menulahi. Udah silakan. Ini kan saya jawab tadi kenapa orang benar dijadikan penebusan dosa. Di mana buktinya? Lah saya nggak Orang tanya yang kenapa. benar tidak Kenapa berdosa. saya tidak Nah, saya bertanya tanya, kenapa. saya mau jawab buktinya. Saya tidak bertanya kenapa. Saya bertanya mana ada Tuhan Bani Israel mengatakan bahwa menebus orang bersalah dan berdosa itu harus dengan adanya manusia yang sempurna menjadi tebusan tuh mana? Setahu aku kambing domba. Yesaya 53 ayat 9. Yesaya 53. Ayat Coba 9. bacakan. Di situ kan dikutip juga sama 1 Petrus. Saya baca Yesaya Ya silakan kau baca. Aku lagi tunjukkan Tuhan kau nggak adil ya. Yesaya 53 ayat 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia dan di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Itu artinya orang sempurna. Kalau cuma Apa orang ini? sempurna, Kupikir kau mengutip ayat. Nah kalau ngutip ayat tuh kayak ya gini kan ayat-ayat ya. itu. Yesaya Apa 53 ayat itu 9. tafsiran kau, Dek. Tafsiran kau Tafsiran terhadap- itu Ya ayat iyalah. Alkitab. Yesaya Mana di 53 situ ayat Tuhan 9. mengatakan orang yang sempurna yang harus menebus orang berdosa itu mana? Yesaya Nih, 53 ayat 9. kau tengok ini nih, kau Ditipu tengok ini tidak Tuhan ada dalam kau. Ini yang mulutnya. baru Tuhan keji nih, Tuhan biadab kayak gini nih. 2 Samuel Tuh. pasal 12 nomor 15. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Nih, apa salah anak ini ditulahi Tuhan coba? Itu kan karena efek dosanya. Jadi yang lain Iya, tuh yang kena. berbuat dosa siapa? Yang berbuat dosa siapa? Daud Nah, yang mati siapa di sini? yang mati di situ anaknya, karena itu efeknya. Ah, Kan makanya seperti kan Adam dan pagan Hawa. sekali kan? Loh, Adam dan Pagan Hawa sekali kan kan, berbuat kan? dosa, yang mati keturunannya juga. Ah, gimana? Itu kan Mana sesuai mana di dalam Alkitab. kitab kau Tuhan kau pernah menciptakan manusia kekal? Enggak, maksudnya Adam. Adam kan berbuat dosa. Mana Terus- tunjukkan dosa, kalau tunjukkan dalil bahwa Adam terkutuk tuh mana dalilnya? Nah, saya kan bilang Adam kan melanggar perintah ya Tuhan dengan memakan. mana dalilnya? Gara-gara dosa Adam, menurut ajaran Bani Israel, manusia mati itu gara-gara dosa Adam, mana dalilnya? Kenapa kau dari tadi tuh cuma asumsi aja? Kenapa cuma asumsi aja? Ya. Dengarkan baik-baik saudaraku. Kalau seandainya diskusi itu Enggak. pakai apa? Tunggu, saya jawab dulu. Kejadian 3. Gini kejawab. Gimana Kejadian tiga. dikatakan? Gara-gara Soal basic apa Adam itu? apa? Apa itu? Silakan. Nggak tahu. Kejadian 3 ayat Bentar. Kau Kejadian 3 ayat. cari dulu ayat. Enggak, kau cari dulu ayatnya. Saya mau ngomong dulu. Perhatikan baik-baik ya. Untuk kau Cherry, ya, aku bukan orang yang bisa kau atur-atur dan kau setir. Kalau kau memang lebih baik daripada aku, kau pertahankan dan perjuangkan agama Islam dari fitnahan dan hujatan orang kafir. Pertama, kau bukan circleku. Kau kan sempurna. Kau kan bilang, kau ini adalah orang-orang yang circle-nya circle sehat. Kau circleku sama Kak Sarah itu bukan circle sehat. Ya. Jadi tolong Cherry, urus saja dirimu. Ya. Karena aku nggak kenal kau. Aku nggak kenal sama kau, Dek. Aku kemarin itu kesel gara-gara kau typing di grup ketika Kak Sarah ingin tabayun, kau malah mengatakan Kak Sarah itu seolah-olah salah. Ya, aku cuma typing itu. Kalau kau sakit hati sama aku, selesaikan ini pribadi, jangan ganggu aku lagi pas diskusi ini. Ya, kecuali kau orang yang sempurna gitu loh, nggak apa-apa. Kecuali kau ustazahku. Ya, jangan ganggu saya lah, Cherry. Makanya saya bilang, kalian kalau lagi saya berdebat, jangan ada yang chat, ada lagi DM, ada ini, nanti salah paham nanti ya. Cherry, tolong ya Cherry ya, saya lagi diskusi, lagi debat. Tidak ada urusannya dengan Anda. Anda tidak sudi, jangan nonton. Ada teman-teman.
Kemarin saya pernah berdebat dengan perempuan muslimah. Kak Sarah itu difitnah hamil di luar nikah. Saya tanya, siapa yang bilang? Malah si perempuan ini membuat sebuah typingan yang saya lihat itu malah kayak menyalahkan Kak Sarah gitu. Lu perempuan, nanti kalau lu difitnah lu jangan sampai ada yang ketawa sama lu ya. Itulah berdebatlah saya dengan dia. Ternyata memang perempuan ini ya mungkin karena dia lebih berilmu dari saya mungkin ya. Mungkin dia lebih berilmu, lebih soleha, lebih lebih ya pokoknya lebih inilah ya kan. Nah, saya tidak layak gitu loh. Maka saya bilang, ya udah seri, kita nggak bisa satu circle, aku bilang. Seperti itu ya. Jadi ketika kau, kecuali si Elora ini pacar kau dia, sakit hati kau, aku diskusi sama dia. Aku nggak nyakitin hati dia kok, aku nggak menghujat si Elora kok. Kalau suaraku keras dan tinggi, bukan berarti aku menyakiti hati dia. Memang berulang-ulang capek aku ngomong berulang-ulang. Ya, seperti itu. Tolonglah. Ini saya jawab nih gimana nih? Silakan. Yang mana yang kamu ini jawab, lanjut atau enggak ini? Iya, saya membahas tentang Tuhan menulai ini loh. Kan kamu bilang Tuhan yang itu kan efek dosa. Iya, berarti adil gitu. Oh, itu kan sesuai, kan Tuhan bilang kalau kita berdosa kan kita mati, upah dosa mati, kematian. Yang mati di situ siapa? Yang berdosa atau yang tidak berdosa? Yang anaknya, efeknya kan seperti Adam dan Hawa. Yang mati anak-anaknya. Anaknya berdosa. Anaknya belum berbuat dosa, belum. Tapi mati. Mati kan efek dosa karena gimana kayak anak ceritanya, Adam. Bro? Loh, jadi anak-anak Adam kan mati juga. Kena, gitu. Jadi yang berdosa anak-anaknya Adam. Ya mana dalilnya? Keturunan Adam kan itu kan mati karena dosa. Adam berbuat dosa. Mana dalilnya Adam yang berbuat dosa kita mati gara-gara Adam? Mana dalilnya? Tunggu. Siapa yang ngajarin? Kita perjanjian. Oh, Paulus. Yang saya tanya itu Tuhannya Bani Israel. Tadi juga kamu membawa ajaran Paulus. Tadi itu saya sudah bantah. Memang Paulus mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan ajaran. Iyalah, Roma itu kan ajaran Paulus. Kamu coba deh lihat. Dalam kitab Ibrani dikatakan tidak dapat diampuni dosa tanpa penumpahan darah. Itu Paulus bilang dalam kitab Ibrani. Tapi Yesus berkata, dosamu yang banyak itu diampuni karena kamu banyak berbuat kasih. Artinya terbukti ajaran Paulus dengan Yesus kontradiksi. Nah, sekarang kamu juga. Yang saya tanya itu adalah, di mana tertulis, setahu saya, di dalam ajaran orang Yahudi, justru Tuhan mengampuni dosa orang berdosa dengan memberikan kepada mereka solusi. Apa itu? Mengorbankan hewannya. Hewannya yang tidak bercacat. Bukan Tuhan yang bercacat, bukan manusia yang bercacat. Karena Tuhan jijik dengan pembunuhan manusia. Tapi justru kamu Kristen, orang yang tidak berdosa menanggung dosa orang yang berdosa. Di kami, orang fasik menanggung dosa kami nggak masalah. Karena memang fasik, orang berdosa memang. Orang dosa menanggung dosa apa salahnya? Di kalian orang yang tidak berdosa menanggung orang dosa. Fasik nggak mampu. Orang fasik nggak mampu menanggung dosa kita. Anak kecil itu so, mampu. harus orang benar, karena cuma orang benar. Ya udah, orang anak kecil ini mampu. Cuma orang yang benar yang mampu. Ya udah, ini mampu. Maksudnya, anak kecil ini. Anak kecil ini mampu. Itu kan efek dosa. Saya kan udah bilang. Kamu tahu nggak efek kan dosa itu maksudnya apa? Saya nggak ngerti. Di sini Tuhan loh yang langsung mengambil keputusan untuk menulahi anak itu. Anak ini mampu nggak? Kan. Di dalam Imamat pasal 10 nomor 20, orang yang berzina dengan istri orang itu harus mati. Daud mati nggak? Daud mati, akhir hidupnya mati. Mati karena apa? Apa? Matinya karena apa? Karena dia berzina dengan Betseba? Oh enggak. Nah, yang mati berzina, itu kan yang dosa. yang mati karena gara-gara berzina dengan Betseba itu siapa? Yang mati, yang dimatikan Tuhan gara-gara si Daud berzina itu siapa? Ini anaknya, ya, karena itu efek kita dosa. Kita tunjukkan teman-teman ya. Memang paradigma Islam dan Kristen itu beda, jauh kelas, jauh banget. Di Kristen itu orang yang tidak berdosa, anak kecil itu bahkan Tuhan sendiri yang menghukumnya. Padahal dia yang tidak bersalah. Tapi kalau di Islam, ya orang berdosa memang masuk neraka. Matilah kau dimakan cacing. Kau yang kafir kepada Allah kok. Kalau di Kristen enggak. Di Kristen itu Tuhannya membunuh anak kecil demi menyelamatkan si Daud yang menikmati. Kok demi menyelamatkan? Mana ada ayatnya? Saya bunuh anak ini supaya menyelamatkan Daud. Daud diampuni nggak dosanya setelah itu? Daud diampuni nggak setelah itu? Daud diampuni karena kan Tuhan mau. Bukan karena alasannya. Karena dia... Nah, alasannya bukan karena dibunuh.
Dibunuh anaknya. Enggak ada Anak alasannya ini tertulis. dihukum Tuhan gara-gara efek dosa, kau bilang. Ya, efek dosa. Lalu Daud itu diampuni karena apa? Karena Tuhan sendiri yang mengampuni. Berarti Kan bisa ada diampuni tertulis tanpa saya penumpahan darah. mengampuni kamu. Berarti sudah kau akui sekarang Nggak ada bisa diampuni tanpa penumpahan darah. Kan Tuhan ampuni juga. Iya, berarti kau akui sekarang yang argumen yang pertama tadi bahwa Tuhan bisa mengampuni tanpa penumpahan darah. Tuhan bisa mengampuni tanpa. Tuhan bisa mengampuni karena bisa. Kan karena Tuhan Yesus kan bisa Berarti dalam kitab Ibrani itu bohong karena tidak bisa Oh, tidak. diampuni tanpa. Loh, gimana Kan ini salib Tuhan sebenarnya? Yesus untuk masa lalu juga. Salib Yesus untuk masa lalu. Untuk yang sebelum Tuhan Yesus datang Berarti maksudnya. semua penjahat zaman dulu itu semua masuk surga gara-gara ditebus Yesus. Oh, tidak, intinya kan percaya Tuhan maksudnya. Siapa orang masa lalu yang percaya Yesus? Maksudnya percaya Mesias yang akan datang. Ya siapa orang masa lalu yang percaya Masias? Lo kan nabi-nabi sama kejadian. Ya siapa? Nabi-nabi. Siapa? Yang menubuatkan Nabi Mesias Daud datang. percaya sama Yesus nggak? Maksudnya kalau kata Tuhan Yesusnya nggak tahu kan eksplisitnya Inilah kalau tahu. ajaran. Udah. Percaya Ya Mesiasnya. udah, teman-teman sudah menonton semua bahwa kelas Islam dan Kristen itu beda. Di Islam orang fasik masuk neraka, orang benar masuk surga. Di Kristen orang fasik melenggang masuk surga, orang benar mati dihukum Tuhan. Anak kecil tak berdaya dihukum Tuhan, gitu ya. Efek dosa. Adam yang Kalian makan orang buah. benar berarti. Kan tadi kan Iyalah, orang Islam orang benar. Orang Islam orang benar. Oh, kalian tak Yang berdosa dimaksud- berarti? Kami berdosa tapi sudah dihukum Allah dengan kalau, kafarat. kalau orang berdosa mana bisa disebut? Apa ini? Orang Islam itu ketika semua dosanya telah diampuni, dia menjadi orang benar. Ya, sudah terbukti ya Tuhannya umat Kristen itu Tuhan yang menghukum orang benar demi menyelamatkan orang salah. Beda dalam Islam, Tuhan kita menyelamatkan orang benar lalu memasukkan orang salah ke dalam neraka. Memang Tuhan kita adil, Tuhan mereka menurut mereka adil. Menurut mereka Menyelamatkan orang benar, orang berdosa dong. Kan kita semua berdosa. orang kalau sudah Mana bisa diampuni disebut jadi orang benar? enggak lah. Siapa itu kan agamamu. Di dalam Islam Loh, itu kalian kan berdosa. Unirifa sendiri kalau sudah bilang. diampuni sudah tidak berdosa lagi lah. Ya, Kan tapi sudah kan saya diampuni. bilang sebelumnya. Sebelumnya sebelumnya kan tetap berdosa bukan lah. orang benar. Ya kan kalau orang kan Tetap- kita bicara hadis tadi ini gimana nih orang ini? Iya, berarti orang berdosa menebus orang Kan berdosa. Mana ada orang berdosa menembus orang berdosa? Kami nggak ada Loh, kayak gitu. Kami kalian itu kan apa? Kalian Yang kan ada berdosa itu juga. orang Islam diampuni oleh Allah, orang kafir diletakkan dosa kami. Diampuni Apa karena ini? Diampuni apa? karena Allah mengampuni. Oh, tidak, karena ada penebusnya. Penebus Loh, dari mana di siksa situ? api Mana di situ neraka. karena? Mana di situ Loh, karena? Kenapa itu kau kan tambahkan di karena? Sahih Kok Muslim. maksa? Kalau di kitab Loh, kau maksud- ada nih tulah Daud ini gara-gara bapaknya berdosa tuh ada nih kutunjukkan ya. Ya, itu kan efeknya. Saya udah bilang, dosa kan pasti ada Mana di efeknya. situ? Mana di situ efek dosa coba? Maksudnya kan kalau Mana efeknya di dosa. situ? Ya mana dalilnya bahwa itu efek 2 dosa? Samuel 2 Samuel Nih, tunggu. kau tengok ya, kau tengok nih. Oh, ini YouTube rungkat ya? Oh iya, YouTube rungkat ya. Oh, YouTube rungkat guys. Aduh, ketutup TikTok kita nih. Uni YouTube rungkat kata Kak Asih. Udah lah ya teman-teman, berputar teman-teman ya. Kita sepakat teman-teman, di dalam Islam orang fasik masuk neraka, orang benar masuk surga. Di Kristen orang fasik masuk surga, orang benar mati menebus dosa. Itu ya teman-teman ya. Udah kita ulang Orang lagi ya. berdosa berarti orang berdosa menebus orang berdosa. Nggak ada kayak gitu. Kau yang nyimpulin gitu. Mana Yo, ada orang kalian berdosa kan menebus orang berdosa? kan Unirifa bilang sendiri. Kita berdosa, orang muslim berdosa. Orang fasik menebus orang benar. Loh, tapi kan kalian bukan orang benar. Kalian tetap orang berdosa. Kan saya bicara hadis tadi. Kan saya bukan Iya, saya. betul. Kalian kan Di tidak hadis tadi kan- berarti Amsal Di hadis Amsal tadi 21 ayat 18 tidak bisa dipakai untuk kalian. Definisi karena orang kalian benar bukan apa? orang benar. Loh, Karena kok kamu kalian yang kan nentukan- kita semua Loh, kok kita kamu semua yang kan bukan orang benar. kok kamu yang nuduh? Kenapa yang kamu menentukan kami orang benar apa tidak? Loh, Dalam Kak perspektif Unirifa Islam, berdosa atau tidak? kalau dosa sudah diampuni Allah menjadi orang benar. Enggak, sebelum Dek. sebelum itu kalian berdosa Iya atau kan kita tidak? bicara konteks hadis tadi. Hadis tadi kan dosa orang sudah diampuni.
Ya itu kan di 4969 tidak ada Orang tertulis itu sudah masuk diampuni. surga, orang itu masuk ya di hadis yang lain kan ada. Kok malah kau Ya tolak? 4969 kan tetap itu Iya, tapi kan tetap para jadi ulama kami, loh, kenapa kok Kristen gini memaksakan diri ya teman-teman ya? itu Jelas memaksakan dikatakan, ya kan saya sudah bawa hadis yang sahih juga bahwa kami diampuni dosa dulu. Setelah dosa kok kami diampuni dosa dulu. Di Nah, kan tadi saya 4969 tunjukkan. enggak ada. Ya di ayat yang satu Iya, lagi, di tahu. hadis satu lagi yang sudah saya tunjuk. Iya, maksudnya di Bukhari ada, tapi di Iya, Muslim 49 iya. Terus masalahnya apa? 469 di Sahih Muslim itu Iya. tidak tertulis di sudah Kok diampuni maksa? dulu baru Dek, kok ditebus. maksa, Dek? Dek, kenapa maksa, Dek? Berarti kan enggak ada tertulis di kan Iya, nggak harus menurutmu. tebusan dulu. Kan menurutmu, saya sudah Kok jelaskan. menurutmu kan itu tertulis eksplisit. Inilah Iya, secara penebusmu. eksplisit juga dikatakan bahwa kami diampuni dosa kan di situ. Karena Naluri penjajahnya jangan nampak kali lah, Dek. ya Maksudnya karena gitu ada loh, penebusnya. memaksakan- Ini Nggak ada di situ karena ada karena. penebusnya dong. Ya mana kata Bagaimana? karenanya? Mana kata karena? Coba Loh, jangan itu kan nambah-nambahi hadis kami lah. Mana Tidak ada kata karenanya? karena, maksudnya itu Mana karena di inilah situ? penebusmu. Ah, inilah kenapa Tidak aku ada bilang kata kalian itu. karena. Ya udah kalau gitu kamu memaksakan pendapatmu pribadi, Dek. Loh ini kan Ya, silakan. Allah yang bilang inilah penebusmu. Itu salah dah Allah bilang. Nggak salah. Ya makanya itulah penebus kalian. Ya apa salahnya? Kan orang fasik menembus orang benar. Yo kalian bukan orang benar, tetap orang karena kalian juga berdosa. Loh kan udah diampuni Loh. Allah. Kalau udah ini kenapa ini Nggak adik ada. kita ini? Dek, dalam Nggak Islam ada. itu orang yang dikatakan benar itu orang yang sudah diampuni oleh Allah dosanya. Tapi kan ini bilang sebelumnya, kan hari kiamat kan belum diampuni kalian. Kan Allah Harus sudah diampuni. ditebus dulu. Kan ayatnya sudah dikatakan Allah mengampuni dosa. Banyak orang Islam membawa dosanya, lalu Allah mengampuni dosa itu. Maka jadi orang benar dong. Maka ditebus sama orang fasik. Tidak. Maka betul lah Amsal dengan Al-Qur'an dan hadis orang Oh, benar. Loh, kok tidak? Kok dia Karena bilang kalian tidak? bukan orang benar kan tetap Definisi benar apa dalam agama Islam artinya? tidak berbuat dosa. Mana Maksudnya tertulis? Coba. definisi benar sempurna itu maksudnya. Mana tertulis di Al-Qur'an dan hadis bahwa orang benar itu orang yang tidak pernah berbuat dosa, mana coba? Oh, berarti kalian percaya berarti orang benar itu berarti Apa? orang berdosa ya? Orang benar itu orang yang telah diampuni oleh Allah. Iya betul. Saya juga Iya dah. Kristen juga kayak gitu diampuni. Tapi sebelumnya maksudnya. Loh, apa ini? Kok Sebelum Kristen kalian- diampuni? Kalau memang kau Kristen diampuni dosamu, pertanyaanku, kalau kau berbuat dosa kau masuk surga atau masuk neraka? Kalau Setelah- berbuat dosa, Kalau besok kau berbuat dosa, masuk surga atau masuk neraka? masuk surga karena dia kalau minta ampun. Percaya. Berarti masih bisa tetap minta percaya. ampun, berarti bisa minta ampun. Percaya dulu. Iya, berarti bisa minta ampun sama Tuhan kau berarti. Masa nggak bisa? Ya udah kalau gitu ngapain Tuhan kau mati? Ya mati kan ada solusinya. Kalau kalian kan nggak ada solusi. Solusinya kan orang Yahudi. Penebusnya, Mana ada? penebus Muslim Loh, kan orang kok nggak ada Yahudi solusi? Kristen. Iya, solusi kau kan ke Tuhan kau harus mati kan? Yo, solusi orang Muslim itu orang Yahudi dan Kristen. Bukan, solusi Solusinya. kami adalah bertaubat. No, tidak. Itu ada penebus, Loh, kok penebus, tidak? Kok kau yang penebus masak? dari siksa api neraka. Teman-teman, kok kita yang dia yang masak? Di kitab dia, apa yang dia paksakan ke saya, itu tidak dipahami begitu umat Islam. Tapi dia memahami begitu di agamanya. Bahwa di agama, Jay lanjut Jay, ini mau sholat asar dulu deh. Di agama dia memang dia ditebus sama orang benar. Kok dia Ya. pula yang maksa kita? Di dalam Al-Quran itu, di dalam hadis itu dikatakan Allah mengampuni dosa. Diampuni dulu sama Allah dosa. Jadi orang benar kami. Maka kami ditebus Tidak. orang benar, ditebus orang fasik. Loh kok tidak? Karena di tidak? 4969 kan enggak gitu. Saya tahu di Ya. Bukharinya. Ya, Di kan hadis itu 4969 hadis itu kan bukan cuma satu. Iya, tapi kan tertulis inilah penebusmu dari Yang siksa api Islam di neraka. sini Jadi penyelamat ya dong. udah. Enggak lah. Penebus kan artinya menyelamatkan. Nah, justru di sini dalam kitabmu yang menjadi juru selamat iblis tuh ada nih. Apa? Orang Kristen itu diserahkan kepada iblis dulu, baru jadi kalian selamat. Nih. Ayatnya ada ayatnya ya? Ada lah. 1 Korintus enggak. Tapi kan kalian juga harus ke neraka dulu kalian. Enggak ada. Diselamatkan Allah kami.
1 Korintus pasal ke-5 ayat 5 nih. Nah, ini kalian nih. Pokoknya kalian itu solusinya kalau nggak pakai iblis, kalau nggak pakai anak kecil, kalau nggak pakai Tuhan yang tidak berdosa, kejam kali Tuhan kalian ini ya. Kalau kamu solusinya, Berapa satu? kami jelas nih. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan. Berarti berkat iblis kau selamat. Katanya kau yang menyelamatkan Yesus. Tuh. Itu Kristen tuh pokoknya jadi Selamatkan. selamatnya kalau nggak anak kecil yang Juru pokoknya yang selamat jadi ini. tumbal. Loh. Ini kan Tahu menganjurkan dosanya. Tubuhnya Iya, maksudnya. kepada siapa diserahkan? Kepada iblis diserahkan. Ayo udah, makasih. Jay lanjut Jay. Capek kali aku mutar-mutar itu. Yang di YouTube, terima kasih ya. Nandar maju Nandar. Aku mau sholat asar dulu, mau mandi sore, mau sholat Oh, asar. saya juga mau makan ini. Udah siap makanannya. Teman-teman ya bedanya ya. Orang fasik masuk neraka, orang benar masuk surga. Di Kristen, orang jahat, orang fasik, pesundal, ular beludak masuk surga. Yesus menderita karena mereka. Anak kecil tak berdosa ditulahi Tuhan gara-gara bapaknya yang berzina. Dan ini dikatakan ajaran adil teman-teman. Makanya aku bilang ini justru ajaran psikopat. Orang yang nggak salah menanggung dosa orang yang nggak tahu gitu loh. Ya loh. begitu teman-teman ya. Iblis menjadi penebus dosa Kristen, anak kecil menjadi tumbal dosanya Daud. Kristen tumbalnya adalah Tuhannya sendiri. Kalau kita dikatakan orang Yahudi adalah tumbal kita, ya ada nggak ada kita tetap Yahudi masuk neraka sama Kristen. Kenapa? Karena mereka kafir. Beda kelas emang Islam itu. Islam itu adil agamanya. Orang benar pada tempatnya, orang salah pada tempatnya. Begitu. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi Tuhan itu mengampuni ya, ini bukan menebus ya. Kalau menebus itu pegadaian ya, ini ya. Iya. Tapi Tuhannya pegadaian, Bu. Iya, berarti Tuhannya pegadaian. Ya Bang ya. Tuhan mengampuni atau menebus Bang? Bang Elora. Jay lanjut ya. Jay panggil Iya. Nandar dulu Jay. Ya Bang Nandar. Lanjut. Assalamualaikum Bang Nandar. Tunggu. Saya makan dulu ya. Udah siap makanannya. Oh, oke. Makan apa Bang? Makan ayam. Ayam bakar. Oh. Wah, mantap itu. Bentar, saya makan pakai. dulu. Oke, lanjutlah Bang. Ini aku mau posting perempuan ini agak lain perempuan itu tengok. Siapa ini? Ya. Ini ada namanya Cherry. Yang salah siapa kok ngaduknya nih? Aku bacakan dulu ya. Assalamualaikum Uni Rifa, jangan emosi dulu. Gua di sini nggak nyerang lu, baca dulu baik-baik. Apa salahnya Ustadz Wafi sampai dianjing-anjingin gitu sama teman lu? Gua tanya, lu anggap dia Ustadz bukan? Lu mengharapkan seorang Ustadz menjawab apa selain ilmu? Berharap dia jawab sebagai teman kah? Kok pertanyaannya kayak Oten? Yang menganjing-anjingkan siapa? Kenapa tanya sama saya, Cherry? Tanya sama yang menganjingkan lah. Di hari itu Ustadz Wafi itu mengutip wanita lu harus garis bawah itu. Wanita yang begini begitu akan begini begitu. Artinya bukan menuju kepada teman. Diam dulu lah kau. Aku Ya, lagi diam baca. dulu. Diam dulu kau ya. Yang aku harus bahas ini di publik teman-teman ya. Biar kalian tahu teman-teman ya. Bahwa yang kuhadapi ini terkadang bukan orang Kristen aja. Ustadz Wafi itu nggak ada yang namanya menghina. Dia cuma menyampaikan kebenaran ilmu betul. Aku nggak pernah bilang Ustadz Wafi menghina. Urusan lu mau lakuin apa nggak itu Ustadz masing-masing. Uni Rifa kalau nggak lu nggak sependapat tinggal pindah Ustadz yang lain. Lah kenapa aku disuruh pindah ke Ustadz lain? Emang kenapa kalau aku tetap mencintai Ustadz Wafi sebagai Ustadzku ini kenapa perempuan ini jadi ngelarang aku berguru kepada Ustadz Wafi ya? Kan temen lu yang curhat dan sebagai Ustadz sewajarnya dia jawab begitu. Oke. Lu mau pindah Ustadz pun dengan curhat kayak gitu akan tetap sama jawabnya. Lah apa urusannya gua harus pindah Ustadz? Kenapa gua disuruh pindah Ustadz sama orang ini? Dia itu berkata-kata baik lu tentang lu Unirifa ke gua. Ustadz Wafi bilang ke gua kenapa ya orang nggak mau dengerin saya? Loh lah yang nyerang Ustadz Wafi siapa? Ini orang normal nggak? Dia itu Ustadz Unirifa, dia anak pondok. Ya betul, saya mencintai Ustadz Wafi kok. Emang saya punya masalah sama Ustadz Wafi? Nggak ada. Bertahun-tahun kegiatannya pun masih di pondok itu. Terus guna dia jadi Ustadz, ya kenapa ke saya nih perempuan ini nih? Lu suruh jaga perasaan teman lu. Emang lu jaga perasaan orang di room? Lah, perasaan orang di room siapa? Lu kalau benci sama orang jangan berlebih-lebihan. Ini yang Cherry naiklah ke atas Cherry, kita bahas secara terbuka aja lah dek ya. Yang saya benci siapa sih? Saya pernah benci Ustadz Wafi itu nggak pernah. Saya bahkan chat dengan Ustadz Wafi. Bahkan ini orang ini ada. Kayaknya orang ini ada masalah kejiwaan deh. Udah ya gua blokir. Dia cuman buka blokir cuman nyampe ini anak normal gak nih? Ada gila-gilanya ya. Tante Mika lanjutkan. Tante Mika naik dong. Aku mau mandi dulu. Ribut kali aku ngurusin orang-orang nggak jelas.
Aneh si Cherry ini. Kalian cari akun Cherry itu, tanya sama dia guys. Aku ada salah apa? Gak usah dibahas ini, biarin aja. Iya, di gak usah belakang, bahas ngapain itu. Iya, masalahnya nih fitnah orang, Tante Mika. Iya, bisa jadi dia dibayar sama Oten juga, karena Oten hancur-hancuran, dia mau dibayar sama Oten, iya. mau ngancurin kita dari dalam. Ya, benar juga ya Tante Mika ya. Ayatul munafiki selasun, tanda-tanda orang munafik ada 3. Berkata bohong, dipercayai kianat, berjanji ingkar. Dia bisa dipercaya nggak sekarang? Dia berjanji nggak? Dia bisa dipercaya? Itu aja udah selesai. Jangan marah-marah lah sama Tante Mika. Tinggalkan wanita-wanita seperti itu. Baiklah, Tante Mika. Empas. Baik Tante Mika, aku akan Nggak berteman suka denganmu saja. cari sayang. orangnya, cari ke rumahnya, bantai. Kau sayang kan sama aku? Enggak, Jujur kau sayang sama aku dalam hati kau paling dalam. Jujur. enggak, laptopnya belum nyampe. Ih, kurang ajar, biadab. Belum diinin sama Om iPhone. Nanti kalau dibeliin Om iPhone dulu laptop baru aku kasih kau laptop ini. Kau suruh lah Om iPhone belikan aku laptop dulu. Jadi gini ya teman-teman ya. Unino sekali loh itu, mic murahan kayaknya. Jadi namanya manusia, isi rambut sama hitam, isi kepala beda-beda. Ada yang membuat sifat berubah karena keirian, ada sifat berubah karena merasa ditekan, ada sifat berubah karena tidak bisa seperti kita gitu loh. Itu pasti, namanya manusia itu pastilah tidak luput dari namanya sombong, angkuh, iri, pansos, adu domba, ya betul. Jadi memang kita itu harus menyikapinya dengan kita sendiri. Kalau seandainya kita berlawanan dengan orang gila, kita harus meniru orang gila, maka kita gila. Jadi kalau menghadapi air dengan api, api dengan air, nah itu. Tapi kalau api dengan api, maka yang terjadi adalah kebakaran. Naik lagi sebelum ini. Pening aku nama dia nih. Semalam udah pusing lah kepala aku gara-gara dia inilah. Sampai jam berapa semalam? Sampai jam 4 Mang Jai. Buset. Dia mengatakan di dalam tubuh Yesus ada 2 roh. Roh Tuhan 1, roh manusia 1. Umi naikkan saya, umis. Itu dari tadi minta naik, tante. Naikkan aja. Aku nggak mau mod sini bang. Oh, bentar. Pakai handphoneku satu. Iya bang. Jadi kalau kita ini ya. Jadi gini ya. Di dalam Islam itu udah dikatakan, Nabi Muhammad udah berpesan di hadisnya ya. Apabila menimbulkan keraguan kepada kita, maka tinggalkanlah keraguan itu. Apabila udah nampak kawan kita yang kita kenal ini udah mulai kita ragukan, kita tinggalkan. Jangan makin kita ini, nanti yang timbul adalah efek saling serang menyerang. Jadi apabila sesuatu itu baik itu dalam pekerjaan, baik dalam itu namanya berteman, baik itu dengan dalam beratasan atau pokoknya berbagai macam cara. Kalau ada menimbulkan keraguan di hati kita, maka tinggalkan, kata Rasulullah. Biar apa? Biar tidak terjadi pertikaian, biar tidak saling menyebarkan fitnah, biar tidak saling menjatuhkan, biar tidak saling mengompori satu sama lain. Masalah akan selesai dengan meninggalkan masalah, bukan dengan melebarkan masalah. Itu. Jadi itu bukan sesuatu yang ini ya, tidak mempengaruhi kita ya untuk berdiskusi lintas agama. Benalu pasti ada. Ya. Contohnya gini teman, iblis atau setan ini, kalau kita tidak bisa digoda, iblis ini akan berusaha menggoda kepada teman kita, kepada pasangan kita, istri, anak, orang tua, bisa. Contohnya, aku nggak mempan digoda ini. Ayolah tante kita ajeb-ajeb yuk, ajeb-ajeb. Aku nolak, nggak mau. Digoda aku sama iblis, nggak mau. Rupanya iblis menggoda kawan aku. Bang Jai, ajak itu Tante Mika dugem. Kau kan banyak duit, happy datang Bang Jai. Datang Bang Jai, serap. Tante ayolah, aku stres, aku ada masalah, temanilah. Pertama aku nggak mau, tetapi
Karena iblis nggak bisa menggoda aku, maka iblis menggoda Bang Jai. Bang Jai mau, Bang Jai ngajak aku. Karena Bang Jai ganteng, aku terpaksa ikut. Tergoda aku. Tergoda kau Tangan-tangan sama aku kami. ya. Jadilah kau. Tergoda aku. Itu. Jadi godaan itu, iblis itu menyerang sisi kanan, atas, bawah, atas, samping, sampai ke penjuru. lubang-lubang. 4 penjuru lah, 4 penjuru. Wa Iya. min khalfihim, wa min aimanihim, wa in samailihim, semua itu Betul, 4 penjuru. 4 Ya, penjuru. kita sapa dulu ya. Bumi, selamat siang. Mau digiling halus atau digiling kasar? Abui ini minta naik dari tadi. Halo, selamat siang, sore, Abui. Ya, selamat siang menjelang sore. Sore. Kristen kau bang? Ya, Kristen. Kenapa masih Kristen? Kenapa kalian yang masih Islam? Karena kami cerdas. Nah, Karena jawab dah. kalian tidak mau menjadi anak Yahweh kan? Apa? Hah? Karena kalian tidak mau menjadi anak Yahweh kan? Udah bukan Anak hamba. ngewe gimana rupanya. kau bilang ini? Ah, Kalau Kristen itu mau karena kami mau menjadi anak Yahweh. Anak ngewe? Astagfirullah. Ngomong yang baik-baik, sopan. Ini kau mal diskusi, kau mal aw-awan. Anak ngewe, anak ngewe. Gimana ini? Apa aja orang ini? Bang, kutanya samamu. Bang, kutanya samamu. Ya, kau kan masih Kristen ya. Kutanya lah samamu nih ya. Menurutmu bang, Alkitab itu apakah Yesus yang mewahyukan bang? Kutanya samamu. Ya, Roh Kudus Tuhan yang... Bukan Yesus. Yesus itu kan roh sebagai anak kan. Makanya saya bilang roh yang mewahyukan. Oh, jadi Kami menurut tidak abang umat Kristen nih yang katanya anak-anak apa tadi? Anak-anak apa tante tadi? Anak ngewe. Yahweh. Anaknya. Yehova. Oh, iya. Itu Alkitab itu 100% firman Allah bukan, Bang? Ya, perkataan Yesus itu kan firman. Ada juga kesaksian dari para rasul. Oh, jadi semua Kesaksian umat dari para Kristiani meyakini bahwa Alkitab itu 100% firman Allah, gitu ya, Bang ya? Ya, ada perkataan para nabi dan para rasul juga. Coba Bang, saya minta ininya Bang, sebutkan Bang di manakah Yesus pernah mengatakan akulah yang mewahyukan Alkitab, aku pula yang menjaganya. Di mana tuh Bang? Coba Bang. Mau tahulah kami Bang. Coba. Ada nggak Bang? Ya. Bagaimana pertanyaan Anda? Pernahkah Yesus mengatakan akulah yang mewahyukan Alkitab, aku pula yang menjaganya? Silakan. Jangan bilang kau anak ngewe nggak bisa jawab. Ayo Bang. Oke, saya tunjukkan dari sabar. Iya, silakan. Nyelam dia tante. Dia kan kutu air. Enggak lah, di awak. Bumi. Macet. Macet, semuanya macet. Baca di Matius 13. Coba bacakan Bang. Baca di Matius 13 ayat 16 sampai 17. Ya apa tuh Bang bunyinya? Saya tidak bisa baca ini di aplikasi, kalau pindah ke aplikasi setengah mati. Siapa yang setengah mati Bang? Jangan mati dulu Bang lah. Oh hujan itu Bang. Woi. Ya, di sini ada mau hujan ini. Oh. Apa Bang kata Abu, dibilang? Bang Abu ini Kristen. Kristen kata. Aku Kristen apa dia? dulu ya. Hah? Ya. Apa Turun nih? dulu aku. Ini aja lah. Sini aja loh nih. Aku mau order makanan lewat pakai HP ini, lapar aku. Yesus saja 40 hari 40 malam nggak makan.
Aku mau mandi, badanku udah begatal. Yesus aja di Bible nggak pernah mandi bisa. Ada ya dia pernah mandi ya, waktu dia dicelupin di Sungai Yordan. Itu nggak Kau mandi, nggak jangan pakai sabun. Kecebur namanya. bukan berarti tidak tertulis dia nggak mengajarkan mandi. Kau. Bumi. Nggak bumi. Dulu lanjut, aku turun ya. Sini Turun aja ya. lah Parkun. Ya udah aku mau cairkan koin ini biar beli makan. Mana belum bisa rungkat. Sini aja Cairkan lah. koin Naikkan dulu ya. ya biar bisa. Turunkan aja Si bumi itu. Mika guys, si Mika noise J, kan tau nggak si Mika guys, dia kalau turun cepat itu bukan berarti dia ada urusan, dia pengen mencairkan koinnya biar bisa makan. Dia yang kayak gitu, kita dibilang. Aku gampang aja aku di sini makan, gampang aja kok. Berdiri aja aku di pintu rumah makan itu lama-lama, diam aja aku nanti dikasih juga. Ini cepat pergi katanya. Selesai. Aku tengok ini aja nggak minta, berdiri aja aku di pintu masuk. Yang lewat-lewat ku halangi. Bang Aboy, ada jumpa Bang Aboy. Bacakan Bang Aboy. Udah ya, aku mau mandi dulu ya. Mandilah kau, bau mau nyampe sini. Mandilah kau. Mika, minta duit. Kirim nomor. Nomor apa? Togel. Nomor BH. Ada. Naik lagi nanti, Mika kau kan moderator kan, aku naik lagi ya. Enggak Aku ada naik lagi buat loh, aku. Momot kau aja. Ya, Oh yaudah, aku naik nanti. Aboy. Bumi. Aboy. Bang. Oh bang. Apa bunyinya bang? Ayo bang. Nggak ada ya? Oke nggak ada ya. Kawan-kawan yang belum follow akun Tante Mika, di follow lah. Akunku juga nih, di follow. Nah, pertanyaan saya cuma satu Tante. Pernahkah Yesus mengatakan, akulah yang mewahyukan Alkitab, aku pula yang menjaganya? Ayo, mana? Nggak Ayo. ada. Jangankan itu, suruh nyembah aja nggak ada. Bang. Makanya kenapa saya bertanya seperti itu? Karena semua umat Kristiani meyakini bahwa Alkitab itu 100% firman Allah. Menurut mereka, para penulis Alkitab itu semuanya diilhami oleh Roh Kudus ketika mereka menulis kitab tersebut. Kalau memang Alkitab itu benar-benar 100% firman Allah, tentu di dalam Alkitab itu ada pernyataan dari Allah bahwa dialah yang mewahyukan Alkitab itu dan dia pula yang menjaganya. Oleh sebab itu sangatlah wajar jika ada yang mempertanyakan mana dalilnya firman Allah di dalam Alkitab yang mengatakan akulah yang mewahyukan Alkitab dan aku pula yang menjaganya. Nah coba, ada nggak? Jika pertanyaan seperti itu diajukan kepada Al-Quran, maka Al-Quran bisa memberikan kesaksian dan benar dari Allah. Alkitab yang diantaranya sendiri dari Taurat, Zabur, Injil adalah nama-nama kitab suci yang banyak disebutkan oleh Al-Quran. Bahkan umat Islam wajib mengimaninya karena kitab-kitab tersebut adalah kitab-kitab yang pernah Allah turunkan ke dunia ini. Taurat kepada Nabi Musa. Kau diam dulu. Kau udah kasih kesempatan, kau nggak bisa jawab. Kau diam dulu. Diam dulu kau. Diam dulu kau. Diam dulu kau. Weh, diam dulu kau. Diam dulu, kau nggak bisa jawab tadi. Saya sudah jawab tadi di mati. Nggak ada, jawabannya apa? Nggak ada. Weh, diam dulu. Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa. Karena Al-Quran banyak menyebut kitab tersebut, maka kami umat Islam juga mempelajari apakah kitab-kitab yang dimaksud Al-Quran itu ialah seperti yang ada sekarang ini. Nah, begitu.
Di tangan umat Kristiani itu loh, maksudnya dalam mempelajarinya kami justru menemukan begitu banyak ayat-ayat yang jelas-jelas berasal dari penulis kitab itu sendiri maupun orang lain. Nih seperti contoh nih ya, seperti contoh. Diam dulu, seperti contoh nih, diam dulu kau nggak bisa jawab, diam dulu kau. Di contoh dari Paulus, hamba Kristus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Roma 1 pasal ke-1. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Galatia 1 pasal ke-1. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa. Nah, Lukas 1 pasal ke-1. Nah, hai Theophilus, dalam buku yang pertama aku menulis tentang. Nah, ayo. Ajaran Kristen comot-comot, sosok tahu saja. Loh, saya tadi minta di mana kalau memang Alkitab itu 100% dari firman Allah, orang Kristen kan meyakini begitu kan? Di mana tunjukkan dalil dan datanya? Ayo. Silakan. Ya baca dong di mana? Ayo baca. Akulah yang mewahyukan Alkitab, aku pula yang menjaganya. Ayo baca. Cerewetnya minta ampun atau bagaimana? Baca di. Baca dong. Dari tadi pun. Baca di Matius 24 ayat 14. Itu baca. Injil kerajaan. Muhammad itu membawa tentang Injil kerajaan atau Injil apa? Isa itu bawa Injil kerajaan atau apa? Pertanyaanku apa tadi? 24 ayat 14. Pertanyaanku apa tadi? Injil itu tentang kerajaan surga. Apakah Injil yang Muhammad bawa itu tentang kerajaan Apa surga? pertanyaanku tadi? Kapan Nabi Muhammad bawa Injil? Hah? Nah, itulah sebabnya Injil yang dibawa oleh Muhammad. Kapan Nabi Muhammad membawa Injil? Itulah sebabnya Muhammad membawa Injil kabar baik yang palsu. Kapan Nabi Muhammad membawa Injil? Karena kabar baik tentang kerajaan. Di mana tertulis Nabi Muhammad membawa Injil? Gini ini penyebabnya Bang Jaya. Kenapa ya? Kenapa perjanjian lama itu gini ya? Perjanjian lama itu kan bahasa Ibrani. Kenapa mereka tidak memakai bahasa Ibrani? Karena takut ketahuan mereka nyolong dari Yahudi. Nah, mereka mempertahankan tetap ke bahasa Yunani. Kalau mereka pertahankan ke dalam bahasa Yunani, takut ketahuan paganisme. Jadi mereka di Bible mereka ini ya, kalau Allah mengatakan aku yang menurunkan, aku yang menjaganya. Nah, coba kau tanya sama aku Tante Mika. Kau tanya sama aku. Kalau Kristen kayak gini Bang Jai, kami yang mengarang, kami yang merubah-rubah. Makanya mereka tidak memakai bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Mereka hadir kedua kitab ini menjadi bahasa Indonesia biar gampang mereka merubah-rubah dan supaya laku mereka tambah kata Allah, Rasul, mukjizat. Biar apa? Biar laku Bible mereka ini. Belum perlu terlalu banyak omong. Satu diam dulu. Contoh perubahan pertama. Di dalam perjanjian lama, kitab Yahudi, kita dengar dulu. Di dalam perjanjian lama, kitab Yahudi mengajarkan ibadah hari Sabat. Kalian ubah ke bahasa Indonesia, hari ibadahnya pun kalian ubah menjadi hari Minggu. Buat apa? Biar kalian bisa suka-suka udel kalian merubah-rubah firman Tuhan. Makanya kalian ubah dalam perjanjian lama, ya, dalam perjanjian lama itu ibadah Sabat bukan Minggu. Karena ubah ke bahasa Indonesia, kabur. Gak mampu dia, gak mampu. Ketahuan, iya. Jadi gitu. Mereka itu memang ya merubah ke dalam bahasa Indonesia agar mereka bisa merubah seudel-udelnya, sesuka hatinya. Contoh, ya, tidak ada perintah ke hari Minggu. Penting ubah. Bahkan makna dari bahasa Indonesia sendiri mereka ubah. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Hah? Di mana di sini Yesus tidak pernah mengatakan sembahlah aku. Aku ini Tuhan pencipta langit dan bumi. Bahkan bukti nyata mereka merubah dari bahasa asli ke bahasa Indonesia. Bukti pertama adalah ketika Theo